Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Suci Novi Wardaningsih, NIM 2031211039. 2. Atifah Rahayu, NIM 2031211042. 3. Lestari Ori Wulaningrum, NIM 2031211054. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Kami akan memaparkan mengenai teknik memilih partisipan atau subjek penelitian untuk penelitian kualitatif. Langsung saja, untuk pengertiannya akan disampaikan oleh Saudari Lestari. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian populasi dan sampel. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu yang pertama tempat atau place, kemudian pelaku atau actors, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan jenis lainnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja mesin, menelusuri rusaknya alam, dan merupakan proses penelitian kualitatif. Nah, di sini terdapat bagan, yaitu bagan social situation, ada tempat atau place, actor atau orang, aktivitas atau activity. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kerjanya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Pada penelitian kualitatif, penelitian memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial atau tempat lain apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. B. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara sistematis.
Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi diantaranya yang pertama simple random sampling, yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat area sampling. Sedangkan non-probability sampling meliputi yang pertama yaitu sampling sistematis, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling insidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Sedangkan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional atau kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Dalam proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian, pembuatan proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang memungkinkan akan digunakan sebagai sumber data. Misalnya, akan meneliti gaya belajar anak jenius, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah orang-orang yang dianggap jenius, keluarga atau guru yang membimbing serta kawan-kawan dekatnya. Selanjutnya misalnya, meneliti tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah pemimpin yang bersangkutan, atau bawahan atau atasan dan teman sejawatnya, atau teman dekatnya, yang dianggap paling tahu tentang gaya kepemimpinan yang diteliti. Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yang bersifat purposive dan snowball. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode pemilihan partisipan. Menurut Patton pada tahun 1990 terdapat dua teknik pemilihan partisipan atau sampling strategis dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu random probability sampling. Random probability sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi secara random atau secara acak dengan memperhatikan jumlah sampel dengan tujuan agar sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. Kemudian yang kedua adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.
Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh atau holistik, dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka berpikirnya sendiri, atau Taylor dan Bogdan pada tahun 1984, Creswell tahun 1994. Dengan demikian, yang penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan. Itu menurut Patton tahun 1990. Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data itu penting. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan yang humanistik, karena penelitian tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak dibatasi lagi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang mengurangi nilai keunikan individual. Penelitian kualitatif tersebut sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.